supaya Pak Prabowo tidak mengajak PDI Perjuangan ke dalam kabinetnya. Yaitu Pak Jokowi bilang setelah pensiun dia mau pulang ke Solo, mau tidur. Masalahnya ini yang ngomong Pak Jokowi nih. Dia mendapat rumah pensiun. Pak Jokowi memilih rumahnya itu di Solo juga. Saya lagi baca buku ini, buku bahasa Inggris, lah. Manual of the Warrior of Lights, Paulo Coelho. Bagus nih buku. Hari-hari terus berganti, melalui gelapnya malam terangnya hari. 2 tahun di dalam sepi, tetap mengharapkan dirimu kembali. Ku tahu ku tak akan pernah. Ini terus-terusan nih. Dari bayang-bayangmu, oh kekasih. Maaf ya, Bang Iwake. Ya itu tadi kita nyanyiin dikit ini, kalau soalnya kita lagi ngomongin Pak Jokowi yang hari-harinya mau berakhir kan. Waktu itu kan kita udah nyanyiin menghitung hari kan udah. Jadi sekarang kita ganti lagunya Bang Iwa. Jadi nah ini sebelum kita ngomongin Pak Jokowi selesai itu, kemarin ada Pak Jokowi ketemu sama Pak Prabowo di sebuah restoran di Bilangan Senayan. Gini ya teman-teman ya, kalau ada 2 orang petinggi politik, petinggi negeri, ketemuan, terus kita disuruh tahu gitu ya. Jadi artinya dia kasih tahu ke kita gitu. Kalau gue lagi ketemuan nih, pertemuannya terbuka gitu. Makan di restoran mewah, itu biasanya tuh nggak ngomongin hal-hal yang sifatnya segera tuh. Malah sebetulnya intinya dari pertemuan itu sebetulnya. Jadi dia cuma mau ngasih tahu ke rakyat Indonesia bahwa mereka ini ketemu. Itu doang, untuk pencitraan aja. Kenapa begitu? Karena akhir-akhir ini kan tersirat kabar bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi katanya berjauhan, ada masalah. Nah ini makan bersamalah mereka untuk ya mencitrakan bahwa diri mereka nggak ada apa-apa. Tapi kan kalau makan-makan demi pencitraan itu bukannya artinya mereka ada masalah ya. Tapi itu nggak tahu lah. Kita lihat aja nanti hasilnya apa. Tapi banyak yang menebak-nebak tuh pertemuan itu hasilnya apa ya? Apa yang diomongin ya? Apakah ngomongin Gibran? Apakah ngomongin gitu? Atau ngomongin yang lain? Apakah juga membicarakan tentang keinginan Pak Jokowi supaya Pak Prabowo tidak mengajak PDI Perjuangan ke dalam kabinetnya? Macam-macam kan akhirnya. Nah tapi sih Pak Prabowo itu Pak Jokowi itu mungkin juga mengatakan rencana yang dia pernah katakan ke publik ya. Jadi waktu di Daily Summit di JCC itu Pak Jokowi bilang setelah pensiun dia mau pulang ke Solo, mau tidur. Masalahnya ini yang ngomong Pak Jokowi nih. Pulang beneran kan dia tuh? Tidur beneran nggak? Tapi ya udahlah. Tapi dia jadi rame juga setelah pelantikan mau pulang. Bahkan ada selentingan juga. Katanya dia nggak hadir di pelantikannya Pak Prabowo. Kalau menurut saya sih hadirlah. Kan harus mendukung wapresnya Prabowo kan. Nanti kalau Pak Jokowi nggak hadir, Pak Wapres nanyain, ayah, di mana kau ayah? Nggak datang-datang. Ya jadi Pak Jokowi datang lah. Nah balik lagi ke itu, kalau presiden teman-teman, itu pulang setelah tidak menjabat lagi sebagai presiden, dia mendapat rumah pensiun. Pak Jokowi memilih rumahnya itu di Solo juga, 12.000 meter persegi. Itu kalau dibuat lapangan basket muat kalau nggak salah tuh. Itu kalau 12.000 meter persegi, semuanya bisa masuk situ tuh ya. Pak Jokowi, Bu Iriana, Mas Gibran, Mbak Selvi, Mas Bobi, Mbak Kahiyang, Mas Kaisang, Mbak Erina, semuanya di situ cucu-cucu yang ngumpul gitu. 12.000 tuh gede loh nih, 1 hektar lebih, 1 hektar 10.000. Ya selamat lah ya, makanya untung kalau jadi presiden memang begitu enak. Nah ini kita bahas lagi, jadi Pak Presiden Jokowi itu setelah pelantikan serah terima jabatan dia mau pulang ke Solo, disebutin nih, ini yang menarik, naik pesawat komersial. Itu menarik tuh disebutin gitu tuh. Kalau dia nggak sebutin sebetulnya sih nggak apa-apa juga ya. Dia mau pulang mau tidur. Pertanyaannya, beneran nggak tuh Pak Jokowi mau tidur? Kalau mau tidur berapa lama? Ya kita lihat ya masa transisinya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi memang pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemarin itu akhirnya membuka wacana-wacana banyak banget di kalangan netizen, kalangan rakyat. Misalnya apakah mereka juga membahas kabinet menteri, apakah kemudian membahas IKN, misalnya bahas IKN ya, Pak Prabowo, iya Pak Jokowi. Pak Prabowo nanti tolong dilanjutkan IKN. Saya nge-please banget kalau bisa ditandatangani kayak presnya. Karena kita ini Indonesia lagi lucu nih, masa negara nggak punya ibu kota. Ya Pak Jokowi, Pak Prabowo namanya masih jadi anak buah kan pasti iya aja. Tapi ya kita lihatlah nanti gimana tuh masalah IKN.
masalah kabinet, terus kemudian mudah-mudahan ya nggak ada lagi gesekan-gesekan, kerusuhan-kerusuhan, semuanya menatap masa depan. Saya mengajak kita untuk optimis sih. Saya bingung mau ngomong apa lagi. Karena saya terus terang aja deg-degan itu dengan kata-kata Pak Jokowi itu. Dia selesai pelantikan, dia mau pulang ke Solo. Kalau dia nggak jadi pulang ke Solo, gimana tuh? Masalah nggak ya buat kita? Soalnya dia pernah ngomong gini kan, saya mau kerja di IKN 40 hari. Nggak jadi, alasannya menonton bola Indonesia-Australia. Nanti di sana sampai di Solo mau disambut sama relawan-relawan katanya Nun. Ya nggak apa-apa lah. Oke, gitu deh Pak Jokowi. Mudah-mudahan bisa istirahat dengan nyaman. Ya jangan digangguin lah Pak Prabowo, itu sih pesan saya. Biarlah dia menjadi presiden kita semua. Pak Jokowi di akhir acara ini itu Menteri Yakut kemana ya? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Satgas Kritik jam 19 setiap hari Senin sampai Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.